Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi kelas 12 SMKN 3. Mudah-mudahan semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita bisa lebih memahami ilmu agama Islam lebih dalam dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ala hadhihi ya wa ila hadrati habibina syafi'ina qurrati ayunina sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa alihi wa zurriyyati wa ashabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya setelah kemarin kita membahas tentang surah Ali Imran ayat 190 191 dan surah Al Imran ayat 159. Nah, yang ini kemarin kita bahas tajwidnya dan artinya. Sekarang kita akan membahas terjemahnya secara keseluruhan dan pemahamannya, asbabun nuzulnya. Terjemahnya Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, la ayatil likulil albab, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Siapa yang berakal? Alladzina yazkurunallaha qiyaman, yang mereka yang mengingat Allah dalam keadaan sambil berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, lalu mereka mengatakan, ya Allah Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci Engkau ya Allah, lindungilah kami dari azab neraka. Ini surah Ali Imran, yaitu surah ketiga, ayat 190 sampai 191. Ya, kita lewat dulu arti surah Imran ayat Ali Imran ayat 159-nya. Kita lanjut di asbabun nuzul tadi yang pertama, ayat 190 191. Apa asbabun nuzul? Asbabun nuzul, asbab artinya sebab, nuzul turun. Jadi mengapa ayat ini bisa turun? Sebab turunnya ayat ini adalah, jadi ini kisah romantis Rasulullah SAW. Kisah Al-Aisyah radhiyallahu anha RA. Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, apakah engkau mengizinkan kanda? Nah, Rasulullah sangat sayang ya sama istrinya, kanda, pada malam ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Jadi Rasulullah itu kalau kita datang ke Madinah, ke makamnya, pada waktu Rasulullah wafat dikuburkan di samping Masjid Nabawi, karena rumah Rasulullah di samping Masjid Nabawi ada namanya Raudhah. Raudhah itu baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Ma baina mimbari hadza wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Jadi kalau ada orang yang berdoa, kata Rasul, ma baina, apa yang di antara mimbarku Rasulullah dan di antara rumahku itu ada salah satu taman di antara taman-taman surga. Maka orang semua berebut, yaitu taman-taman surga Rasulullah. Sampai saking cintanya Aisyah mengizinkan Rasulullah dikuburkan di kamarnya, dan Aisyah tetap tinggal di rumah tersebut berdampingan dengan Rasulullah walaupun Rasulullah sudah meninggal. Ini Masya Allah, ini cinta yang sangat amat membuat kita patut untuk kita renungkan ya. Kalau yang seperti inilah wanita solehah ya, tetap setia sepanjang masa ya. Kanda pada malam ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah izin kepada Aisyah. Aisyah menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya menyenangi apa yang kau senangi, menyukai apa yang kau sukai. Ini jawaban wanita solehah. Mudah-mudahan semua menjadi wanita soleh dan suami yang soleh. Saya izinkan engkau melakukannya.
Aisyah mengizinkan. Kemudian Nabi mengambil girbah, tempat wudu, tempat air yang terbuat dari kulit domba yang terletak di dalam rumah beliau, lalu beliau berwudu. Selanjutnya beliau mengerjakan sholat. Di saat waktu sholat dia menangis, beliau menangis sampai air matanya membasahi kainnya karena merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya. Masya Allah. Setelah sholat beliau duduk memuji-muji Allah dan kembali menangis terseduh-seduh. Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya berdoa dan menangis lagi dan air matanya membasahi tanah. Kemudian datanglah Bilal untuk azan subuh dan melihat Nabi SAW menangis. Lalu Bilal bertanya, wahai Rasulullah, mengapakah engkau wahai Rasulullah menangis, padahal Allah telah mengampuni dosa engkau, baik dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Nabi menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak pantas menjadi seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur? Sesungguhnya Rasulullah SAW itu karena saking rajinnya tahajud sampai lutut itu dengkulnya itu memar ya, dengkulnya memar sampai banyak sekali memar di dengkulnya karena saking banyaknya tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahajud untuk Rasulullah adalah wajib. Jadi di sana fatahajjad bi nafilatal lak kalau kita sunnah, tapi untuk Rasulullah wajib. Dan bagaimana saya tidak menangis padahal malam ini telah diturunkan ayat kepadaku yang tadi Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa di dunia ini semua diciptakan tidak ada yang sia-sia. Contohnya nyamuk. Kan gara-gara nyamuk orang itu bisa menjadi kaya. Yang benar aja Pak. Masa gara-gara nyamuk orang bisa jadi kaya? Gara-gara nyamuk ada dokter yang menangani kasus demam berdarah. Ada dokter yang menangani kasus yang terkena malaria. Ada orang yang bekerja untuk Baygon, Sovel. Oh ada bosnya. Semua gara-gara nyamuk saja, makhluk Allah yang satu itu semua orang jadi kaya, punya mobil segala macamnya. Itu baru nikmat Allah yang disebut nyamuk, apalagi yang lainnya. Jadi kita harus menjadi orang yang pandai bersyukur ya. Jangan menjadi orang yang justru malah banyak mengeluh. Ketika kita pandai bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Oh iya, ada tugas ya. Nanti akan Bapak buat formatnya. Tunggu sebentar. Baik, ini formatnya. Kamu tulis di selembar kertas. Tulis nama lengkap kamu, kelas, tanda tangan orang tua. Ini wajib ditanda tangani. Di sini tanda tangan dulu. Kalau belum ditanda tangan, Bapak nggak terima. Lalu kirim via WhatsApp ke nomor 0858 1082, ini angka 2 5997 nomor Bapak. Soalnya dari yang tadi Bapak jelaskan bisa diulang sendiri, lalu jawabannya. Ya, ini untuk tambahan nilai UTS nanti. Demikian kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.